suatu saat mereka meninggalkan kota mereka dan pergi ke Silo untuk berdoa kepada Tuhan, untuk membawa kurban sembelihan kepada Tuhan semesta alam. Pada saat itu di sana ada Imam Eli yang menjadi imam besar. Tahu gak adik-adik, selalu bilang begini sama si Hana, udah kamu ngapain sih berdoa? Ngapain sih kamu buat kurban-kurban segala? Kamu gak akan bisa punya keturunan. Udah kamu gak usah berusaha. Si Peggy ini selalu bilang seperti itu loh kepada Hana. Coba deh perasaan adik-adik kalau dibilang seperti itu. Sedih gak? Sedih dong, kakak aja sedih tuh bacanya. Nah, biar kakak ambil contoh nih ya, biar adik-adik bisa lebih mengerti. Kakak ambil contoh seorang yang bernama Putri. Dia itu berusaha pengen jadi juara satu di kelasnya, tapi ada temannya namanya Rosalinda yang sudah bisa menjuara satu. Dia berkata kepada si Putri ini, Putri, kamu gak akan bisa jadi juara satu. Aku tuh juara satu, kamu salah berusaha. Cuma gak usah berdoa-berdoa lah. Aku yang akan juara satunya, kamu gak bisa. Si Putri bersedih dan dia nangis lalu. Gak mau makan. Tuhan, mungkin aku gini ya, aku gak bisa ya jadi juara satu. Dia selalu seperti itu. Nah, si Hana juga sedih loh seperti itu. Dia gak mau makan. Dia meninggalkan semua aktivitasnya. Terus dia menangis. Lalu suaminya berkata kepada istrinya Hana, Hana istriku, kenapa kamu tidak mau makan? Kenapa kamu bersedih hati? Bukankah aku lebih berharga dibanding 10 anak laki-laki? Tetap si Hana ini selalu bersedih. Dia diam, tidak menjawab. Suatu ketika selesai makan, pada saat di Silo, Hana berdiri dan pergi ke bait Tuhan. Dia bersujud di bait Tuhan. Di saat itu Imam Eli ada di situ. Dia berkata dan berdoa sambil menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, lihat aku yang sengsara hati ini. Tuhan, aku percaya kamu tidak akan meninggalkanku. Maka berikanlah kepadaku seorang anak laki-laki. Maka aku akan berjanji kepadamu, dia akan kujadikan pengikutmu yang setia. Dia akan kujadikan pelayanmu. Dia akan kuserahkan seumur hidupnya untuk melayanimu. Dia berkata seperti itu. Nah, kalau kakak buat contoh kayak gitu, adik-adik, ya pasti kakak ini buat cerita tentang anak. Tapi kan masih anak-anak. Kakak ambil contoh nih, biar adik-adik kakak ini, adik-adik misioner ini bisa lebih mengerti ceritanya. Contohnya nih ya, buat contoh biar adik-adik kakak. Contohnya ambil lagi namanya Putri lagi ya. Terus dengan Putri ini, kakak buat Putri ini adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Dia ini sangat-sangat melayani Tuhan. Dia selalu kalau ke gereja berdua bermohonan. Dia adalah pribadi yang pengen menjadi sahabat, karena dia tidak punya sahabat seperti teman-teman yang lainnya. Dia jadi berdoa kepada Tuhan setiap hari Minggu. Dia berdoa
Hana pun beranjak dari bait Allah dan pergi bergabung kembali pada suaminya untuk memakan makanannya, dan dia tidak murung lagi. Dia tak sedih lagi karena dia sudah menceritakannya kepada Tuhan melalui doa, dan Tuhan atau Imam Eli sudah mendoakannya dan menyuruhnya pergi karena Allah Israel akan mengabulkan permohonan dari Hana. Keesokan harinya saat Hana mau pulang, dia pergi pamitan kepada bait Tuhan. Tuhan, aku mau pulang ke Rama, ke tempat asalku, sertai aku di perjalanan. Kalau adik-adik kakak rasanya kalau udah mau pulang, udahlah pulang aja. Iya udah selamat pulang. Ada yang berdoa? Gak ada, pasti pulang semua, iya kan? Iya, benar. Nah, tapi Hana berbeda. Dia berdoa kepada Tuhan dan berpamitan kepada Tuhan. Harus, Tuhan, aku pulang, aku mau pulang, sertai aku sampai ia ke rumahnya dengan keadaan selamat. Nah, setahun kemudian Allah melihat Hana. Ia mendengarkan doa-doa Hana, dan Tuhan pun mengizinkan Hana untuk melahirkan seorang anak laki-laki yang ia beri nama Samuel. Nah, saat Hana sudah melahirkan Samuel, semua keluarganya Elkanah, pokoknya semua keluarga mereka berbahagia. Coba, pasti waktu putri juga dapat sahabat bahagia nggak? Bahagia kan? Dan itu juga semua keluarganya bahagia. Tuhan, Engkau menepati janjimu. Aku sudah mendapatkan seorang putra yang sudah memberi nama dengan Samuel. Dan suatu saat Elkanah pergi kepada Hana, istriku, mari kita bawa kurban ke Silo kepada Tuhan semesta alam. Tapi Hana menolak. Tidak, aku tetap di sini. Aku akan menjaga Samuel sampai ia cerai susu. Tahu nggak cerai susu itu apa? Tidak menyusui lagi adik-adik kakak. Nah, dia berkata kepada Elkanah, tidak suamiku, aku akan menjaga Samuel sampai ia cerai susu, dan aku akan menyerahkan kepada Tuhan di Silo untuk menjadi pengikut Tuhan seumur hidupnya. Elkanah mengatakan kepada Hana, buatlah yang terbaik menurutmu, aku akan tetap mendukungmu. Maka Elkanah pun pergi membawa kurbannya. Lalu setelah saat cerai susu, Samuel dibawa ke bait Tuhan dengan beberapa kurban sembelihan dan anggur, dan ia pergi ke bait Tuhan. Di situ ada Imam Eli. Lalu Hana mengatakan kepada Imam Eli, Tuanku, inilah aku, wanita yang pernah kau katakan seorang wanita dursila. Inilah aku, wanita yang sengsara hati itu. Sekarang aku sudah menerima doa, aku sudah mendapatkan seorang putra yang sudah memberi nama Samuel, dan akan kuserahkan kepada Tuhan seumur hidupnya, akan menjadi pengikut yang setia. Lalu Hana mengatakan kepada Imam Eli, makasih Tuhan telah mendoakan aku. Lalu Hana menyerahkan Samuel kepada bait Tuhan, dan menjadikannya pengikut Tuhan yang setia. Nah, ini dari kakak, kalau jadi kita nih pribadinya sudah diberi sesuatu yang sudah kita dambakan, terus katanya kasih aja ya sama adik kamu, mau nggak? Nggak mau kan? Contohnya nih, si Miranda punya adik yang namanya Putri, terus Miranda ini pengen punya boneka, tapi si Putri ini pengen juga, nah aku pengen loh boneka Kak Miranda loh. Nah tapi enggak lah, aku kan udah pernah pengen punya ini mah katanya. Tapi kamu
Bangsa